para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film Korea terbaru yang berjudul Call tahun 2020. Film yang membuat waktu luang berdecak kagum ini berasal dari Korea, bergenre thriller dan dibintangi oleh aktris cantik Park Shin-ye dan Jeon Jong-seo. Mengisahkan tentang seorang wanita bernama Seo-yeon yang hidup di tahun 2019 mendapat panggilan misterius dari seorang wanita bernama Yong-suk yang hidup di tahun 1999, di mana ternyata setelah dilacak, panggilan itu berasal dari rumah yang sama namun berbeda masa. Perbedaan waktu 20 tahun membuat mereka semakin akrab dan dekat. Namun karena keinginan merubah takdir masing-masing, mereka pun akhirnya terlibat dalam kejadian mengerikan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah Yong-suk sebenarnya? Sebelum kita membahas filmnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya, supaya bisa dapat update film dan drama Korea dari channel ini. Langsung aja kita mulai filmnya, check it out. Diceritakan Seo-yeon yang diperankan oleh Park Shin-ye kembali ke rumahnya yang terletak di pedesaan. Rumah itu dibeli oleh keluarganya saat ia masih kecil. Sepeninggalan ayahnya yang tewas akibat kebakaran pada 27 November tahun 99, ibunya yang masih hidup kini sedang sakit dan tengah menjalani perawatan. Namun di dalam hati Seo-yeon, ia sangat membenci sang ibu karena akibat kelalaian ibunya yang lupa mematikan kompor gas menyebabkan ayahnya tewas dan Seo-yeon pun mengalami luka bakar di kakinya. Seo-yeon pun tiba di rumah besar itu dengan diantar seorang paman petani stroberi bernama Sung-ho. Seo-yeon pun meminjam ponsel paman Sung-ho untuk menghubungi ponselnya yang hilang akibat tertinggal di kereta. Namun tidak ada jawaban. Seo-yeon pun lantas mencari telepon di dalam rumah itu dan menemukan sebuah telepon tanpa kabel. Ponselnya pun berhasil dihubungi, namun penerima telepon di seberang sana tidak mau mengembalikannya. Ya, raiblah handphone Galaxy Note 9 itu. Seo-yeon pun lantas mencari posisi ponselnya via internet. Namun tiba-tiba saja telepon tanpa kabelnya berbunyi. Seorang wanita mengatakan, "Kau benar, ibuku memang gila. Aku sekarang disekap di kamar." Seo-yeon pun bingung dan mengatakan, "Salah sambung." Namun si perempuan di seberang sana mengatakan, "Bukankah ini nomor telepon Sun-hee?" Dan sambungan pun terputus. Siangnya, sepulang mengunjungi makam sang ayah, Seo-yeon ditelepon lagi oleh gadis misterius itu yang mengatakan kalau ibunya akan membunuhnya dan meminta Seo-yeon untuk datang ke alamat Yongchon-ri Bosungup nomor 4. Sadarlah Seo-yeon, itu kan alamat rumah yang ia tinggal di sekarang. Malamnya, Seo-yeon yang sedang tidur dikejutkan oleh suara dari lantai atas. Setelah diperiksa, ternyata foto keluarganya jatuh. Seo-yeon pun lantas memasang paku kembali, namun ia malah menemukan sebuah ruang kosong di balik tembok itu. Seo-yeon pun lantas memeriksa dan menemukan ruang bawah tanah serta sebuah kursi. Ia pun menemukan sebuah buku diari di dalam kardus yang berisi perlengkapan perdukunan. Seo-yeon pun membaca buku itu, tertera tanggal 27 Agustus tahun 99 dan sebuah tulisan bahwa ibu akan membakarku. Terselip pula sebuah foto wanita yang diambil tanggal 26 November tahun 99. Seo-yeon pun lantas bertanya pada paman Sung-ho perihal gadis di foto itu, dan sang paman mengatakan ia adalah Yong-suk. Ibunya adalah seorang dukun, dan sang paman pun seolah enggan membahas kejadian masa lalu mengenai ibu dan anak itu. Seo-yeon lantas pulang, namun di jalan ia melihat sebuah toko bertuliskan toko Sun-hee serta ada seorang wanita tua yang duduk di sana. Malamnya Seo-yeon kembali mendapat telepon dan kali ini gadis di seberang telepon berteriak minta tolong pada Sun-hee karena ia akan dibakar oleh ibunya. Dan benar saja, sang gadis itu sedang disekap di ruang bawah tanah dan hendak dibakar. Ya, gadis itu adalah Yong-suk dan sang ibu yang sedang melakukan ritual perdukunan pada anaknya. Lorong menuju bawah tanah pun tiba-tiba saja berasap dan lantainya terbakar. Esoknya Yong-suk pun kembali menelepon Seo-yeon dan Seo-yeon pun mengatakan bahwa percaya atau enggak mereka ini tinggal di satu rumah yang sama namun dalam waktu atau masa yang berbeda. Yong-suk tinggal di tahun 1999 sedangkan Seo-yeon tinggal di tahun 2019. Dan saat ini tanggal di rumah Yong-suk adalah 18 November tahun 99. Awalnya Yong-suk tidak percaya, namun Seo-yeon mengatakan untuk melihat berita tanggal 18 November tahun 99 di mana akan ada berita pesawat jatuh di Gimpo. Malamnya Yong-suk pun makan dengan menu yang aneh yang disiapkan oleh ibunya. Kesal dengan menu yang itu-itu aja, Yong-suk pun makan dengan perilaku aneh dan ia pun mengumpat. Dan sang ibu pun mengatakan, "Apa kau ingin kembali ke rumah sakit jiwa? Jangan seperti ibumu yang juga sakit jiwa." Yong-suk pun lantas melihat berita di TV yang memberitakan kejadian pesawat jatuh di Gimpo dan ia pun akhirnya percaya pada Seo-yeon. Ya, rupanya sang dukun itu adalah ibu tiri dari Yong-suk.
Yongsuk pun kembali menghubungi Soyeon dan mereka pun saling mengobrol. Ternyata Yongsuk saat ini berusia 28 tahun dan Soyeon pun sama, 28 tahun juga. Singkat cerita, mereka pun mulai akrab dan sering saling menelepon. Soyeon pun menceritakan tentang ayahnya yang telah tiada serta ibunya yang kini sedang sakit. Tanggal 21 November tahun 99, sebuah keluarga kecil terdiri dari ibu, ayah, dan seorang anak gadis datang ke rumah Yongsuk dan hendak membeli rumah itu. Saat keluarga itu tengah memeriksa ke ruang atas, Yongsuk pun keluar dan bertanya pada sang anak gadis, "Apakah kau Soyeon?" Yongsuk pun buru-buru menelepon Soyeon dan mengarahkannya pada suara-suara keluarga itu di luar ruangan. Ya, keluarga itu adalah keluarganya Soyeon. Dan Soyeon pun begitu sedih tatkala bisa kembali mendengar suara ayahnya yang ingin pindah ke desa itu demi bisa hidup bertani dan mendekatkan anaknya yaitu Soyeon dengan alam. Dan sebuah ide pun terlintas di benak Yongsuk. Ia ingin membantu Soyeon menghidupkan kembali ayahnya dengan mengubah takdir. Dan hari kematian ayahnya Soyeon pun tiba. Dengan memanfaatkan kelengahan sang ibu, Yongsuk kabur keluar rumah menuju rumah Soyeon kecil di Seoul. Dan benar saja, sang ibu memang sedang memanaskan sayur. Dan ia pun pergi keluar dengan mengunci pintu rumah, meninggalkan Soyeon kecil yang sedang menonton acara masak-masakan dan sang ayah yang tengah tertidur. Tepat waktu, Yongsuk pun tiba di rumah itu dan takdir Soyeon pun berubah. Ya, akhirnya Soyeon dewasa tinggal di rumah pedesaan itu bersama sang ibu dan ayahnya yang sehat walafiat. Cita-cita ayahnya pun terwujud dengan hidup bertani, di mana sang ibu kini terlihat tengah menyiram tanaman dengan gembira. Hidup Soyeon pun berubah 180 derajat dan ia pun bahagia. Namun tidak dengan Yongsuk. Ia mendapat hukuman cambuk dari sang ibu akibat kabur dari rumah. Beberapa waktu berlalu, Soyeon mulai melupakan Yongsuk dan jarang mengangkat teleponnya. Hal itu membuat Yongsuk kesal dan mulai menjawab telepon Soyeon dengan nada kasar penuh umpatan. "Ya." Di saat bersamaan, teleponnya disabotase sang ibu dukun dan Yongsuk pun harus kembali menjalani ritual yang mengerikan. Dan ternyata ritual sang ibu dukun tuh cukup beralasan. Ia melihat visi jika di masa depan Yongsuk berubah menjadi sosok yang mengerikan yang akan menyebabkan banyak kematian. Sementara itu, Soyeon mencari info mengenai kejadian di Yongcheon Ribo Sungup nomor 4 dan ia pun mendapat berita bahwa pada tahun 99 seorang dukun wanita didakwa telah membunuh putrinya yang tidak lain adalah Yongsuk. Soyeon lantas menelepon Yongsuk dan memberitahu jika malam ini ia akan mati oleh sang ibu. Dan benar saja, sang ibu dukun masuk ke dalam kamar Yongsuk. Sambil menahan tangis, sang ibu pun menusuk kasur Yongsuk. Namun betapa terkejutnya sang ibu dukun ketika melihat Yongsuk tidak tidur di kasur. Yongsuk pun lantas keluar dari balik pintu dan berbalik menghabisi sang ibu dukun dengan sadis. Soyeon yang sedang menunggu pun mendapat telepon dari Yongsuk yang mengabarkan bahwa semua masalah teratasi. Soyeon pun lega, walaupun sebenarnya dia nggak tahu apa yang sudah dilakukan Yongsuk pada sang ibu. Ngeri banget aku mak. Dan Yongsuk pun menjalani hidup barunya dengan barbar dan tanpa rasa bersalah. Di tempat Soyeon di masa depan, Paman Sungho datang dengan membawa berdus-dus stroberi dan disambut kedua orang tua Soyeon dengan hangat di meja makan. Sementara itu di waktu yang sama pula, namun di masa lalu, Paman Sungho pun datang ke tempat Yongsuk sambil membawa stroberi pula. Melihat Yongsuk yang aneh dan tidak peduli, Paman Sungho dengan pengertian tingkat tinggi hendak memasukkan stroberi itu ke dalam kulkas. Namun, ia malah menemukan banyak kresek hitam di sana. Tidak sengaja, ia pun menjatuhkan salah satu kresek dan betapa terkejutnya Paman Sungho saat melihat isinya. Ya, itu potongan kepala sang ibu dukun. Tahu perbuatannya diketahui Paman Sungho, Yongsuk pun lantas menghabisinya dengan sadis pula. Sementara itu di tempat Soyeon, telepon kabelnya berbunyi. Ya, ternyata itu telepon dari Paman Sungho yang sedang meminta bantuan di sana sambil memohon pada Yongsuk untuk tidak menghabisinya. Dan telepon pun tiba-tiba saja terputus. Soyeon pun lantas turun ke bawah dan tidak menemukan Paman Sungho di sana. Ia pun bertanya pada kedua orang tuanya yang mendadak tidak mengenal Paman Sungho. Merasa aneh, Soyeon pun pergi ke kebun stroberi Paman Sungho dan menemukan kebunnya seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun yang lalu. Ia pun lantas ke kantor polisi dan mendapat kabar kalau Paman Sungho telah lama meninggal akibat dibunuh oleh Yongsuk. Jadi di sini kita mulai sadar kalau visi sang ibu dukun yang melihat Yongsuk menjadi sosok psikopat pun memang benar adanya.
Kembali ke masa Yongsuk, polisi pun mengunjungi rumah Yongsuk untuk mencari paman Sungho. Namun Yongsuk bilang ia tidak tahu. Setelah didalami, polisi bernama Baek Min Hyun pun berkesimpulan kalau Yongsuk telah berbohong. Seoyeon pun lantas pergi ke toko Sunhee dan akhirnya ia pun tahu kalau ibu tua yang pernah ia lihat itu adalah Sunhee yang berteman dengan Yongsuk. Seoyeon pun menyadari bahwa Yongsuk di masa depan atau di masa ia hidup sekarang adalah seorang pembunuh berantai dan akan didakwa seumur hidup. Ia pun lantas memberitahu Yongsuk tentang masa depannya. Dan Yongsuk tanpa rasa bersalah menyuruh Seoyeon untuk mencari tahu apa yang menyebabkan polisi bisa mengetahui aksi sadisnya. Seoyeon yang sudah ketakutan tidak mau membantu, namun Yongsuk memaki dan mengingatkan siapa yang telah membantu merubah takdirnya hingga ayahnya bisa hidup kembali seperti saat ini. Seoyeon pun langsung memutuskan sambungan telepon. Di saat bersamaan, ayahnya Seoyeon dan Seoyeon kecil datang ke rumah Yongsuk, hendak melanjutkan proses jual beli rumah. Yongsuk yang sedang kesal karena Seoyeon tidak memberitahu alasan Yongsuk bisa ditangkap polisi, akhirnya menghabisi ayah Seoyeon yang sedang bertamu. Sementara Seoyeon kecil dijadikan sandera. Kematian sang ayah kembali merubah masa depan Seoyeon. Begitu tersadar, ia mendapati ayah yang tadi ada di sebelahnya telah menghilang. Ia pun lantas kembali ke rumahnya yang kini dalam keadaan acak-acakan. Di lantai pun tertulis, "Seoyeon, jawab teleponku." Tiba-tiba saja telepon berdering. Ternyata Yongsuk memberitahu Seoyeon kalau ia telah membagi-bagi ayah Seoyeon. Ngerti kan maksudnya? Dan kini Seoyeon kecil ada di tangannya. Itu berarti jika Seoyeon kecil mati, maka tidak akan ada Seoyeon di masa depan. Yongsuk pun memberi waktu 1 jam pada Seoyeon untuk mencari tahu penyebab kenapa ia bisa ditangkap polisi. Jika tidak, maka Seoyeon kecil akan mati. Seoyeon pun histeris. Ia lantas menyusun rencana untuk mengalahkan Yongsuk dengan mencari tahu kecelakaan di tanggal 31 Desember tahun 99. Seoyeon berencana menjebak Yongsuk di dalam kejadian kecelakaan di jam, hari, dan tahun itu, yaitu 31 Desember tahun 99 pada jam 17.00. Dan Seoyeon pun mengarahkan Yongsuk ke sebuah rumah kaca dengan membohonginya kalau alat bukti yang digunakan polisi untuk menjerat Yongsuk adalah pisau yang digunakan untuk membunuh ibu dukun, dan benda itu kini ada di rumah kaca di kawasan Hwasongun. Yongsuk pun mendatangi rumah kaca itu dan saat Yongsuk tengah berada di sana, rumah kaca itu pun meledak. Seoyeon sedang harap-harap cemas menunggu perubahan takdir akibat kematian Yongsuk, malah mendapat telepon dari Seoyeon kecil. Ya, Yongsuk ternyata belum mati dan kini ia semakin marah pada Seoyeon. Yongsuk pun lantas menyiram Seoyeon kecil dengan air panas dan jelas saja Seoyeon di masa depan pun mengalami luka yang sama. Dan fakta pun terkuak saat Yongsuk menceritakan bahwa kematian ayahnya akibat kebakaran bukanlah disebabkan kelalaian sang ibu, melainkan ulah Seoyeon kecil sendiri yang terpengaruh tontonan masak-masakan untuk menyalakan kompor hingga kebakaran pun terjadi. Jadi selama ini Seoyeon telah salah membenci sang ibu. Seoyeon yang merasa bersalah pun lantas ke kantor polisi dan mencuri buku catatan kejahatan Yongsuk. Tertulis di sana pisau barang bukti ditemukan dan dilaporkan oleh seorang pemulung. Namun catatan kembali berubah saat Yongsuk datang dan membunuh pemulung itu untuk mendapatkan pisau barang buktinya. Dan catatan pun berubah kembali di mana catatan kejahatan Yongsuk mendadak menghilang. Rupanya barang bukti pisau telah dihancurkan oleh Yongsuk dan takdir Seoyeon pun kembali berubah. Ia mendapati dirinya berada di rumah Yongsuk yang kini dipenuhi oleh kulkas-kulkas gede gaban. Seoyeon pun terus memantau buku catatan dan muncul tulisan jika sang ibu dan polisi akan mengunjungi rumah Yongsuk serta tulisan menggunakan telepon tanpa kabel. Seoyeon pun lantas mencari telepon itu yang ternyata sedang digunakan oleh Yongsuk yang ada di masa depan untuk memperingatkan seseorang. Yongsuk pun lalu pergi keluar dan Seoyeon pun berhasil menemukan telepon tanpa kabel itu. Di masa lalu, sang ibu pun mencari keberadaan suami dan anaknya Seoyeon ke rumah Yongsuk. Dan benar saja mereka menemukan jepit rambut milik Seoyeon kecil. Sang ibu pun mengambil telepon hendak menghubungi nomor suaminya, namun malah tersambung ke telepon yang sedang dipegang Seoyeon di masa depan. Seoyeon pun lantas memberitahu sang ibu dan polisi agar segera pergi keluar dari rumah itu. Namun Seoyeon dipukul oleh Yongsuk hingga pingsan, bersamaan dengan diserangnya polisi Min Hyun oleh Yongsuk hingga ia tewas. Seoyeon pun lantas berhasil merebut telepon itu dan kabur. Ia pun lalu bersembunyi di dalam kamar. Di masa lalu, sang ibu pun tengah kabur
dari kejaran Yongsuk dan juga bersembunyi di dalam kamar yang sama dengan Soyeon di masa depan. Sang ibu pun melepon Soyeon, jadi mereka berdua saat ini terhubung di antara dua masa. Namun Yongsuk di masa lalu memancing ibunya Soyeon dengan meletakkan Soyeon kecil yang terikat di depan kamar. Jelas saja, saat ibunya hendak menolong Soyeon kecil, Yongsuk langsung menyerangnya. Perkelahian pun terjadi dan jelas saja ibunya Soyeon pun kalah. Namun dengan sisa-sisa tenaga, sang ibu berhasil mendorong Yongsuk hingga terjatuh. Di masa depan, Yongsuk yang nyaris menghabisi Soyeon pun menghilang bersamaan dengan jatuhnya sang ibu dan Yongsuk dari lantai 2 di masa lalu. Soyeon pun mendapati dirinya ada di dalam kamar rumah Yongsuk yang sudah rusak parah. Ia pun lantas pergi ke kuburan dan mendapati hanya ada satu makam, yaitu makam ayahnya. Saat sedang menangisi ayahnya, ibunya pun muncul dan memanggil Soyeon. Soyeon pun lantas memandang haru ibunya yang kini memiliki bekas luka sayat di leher dan tangannya, bekas upaya mempertahankan diri dari serangan Yongsuk dulu. Dan mereka berdua pun berjalan berdampingan. Di kredit, Yongsuk tua di masa depan tengah menelepon Yongsuk muda dan memperingatkan bahwa Yongsuk muda mungkin saja bisa mati dan akan ada polisi serta ibunya Soyeon ke rumah. Pegang ponselnya agar bisa merubah keadaan. Yongsuk yang terjatuh masih hidup. Ibunya Soyeon yang sedang berjalan berdampingan dengan Soyeon mendadak menghilang dan Soyeon disekap di ruang bawah tanah, terikat di kursi dan ditutupi kain putih dengan menggunakan kaos oblong putih persis kaos yang digunakan Yongsuk dulu saat menjalani ritual. Dan film pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Bikin ngebul kepala kan endingnya? Masih bingung sama ceritanya? Kalau gitu, sini kita bantu jelasin. Jadi, Yongsuk dan ibu tirinya di masa lalu tinggal di rumah Jeon Chongri Bosungup nomor 4 itu. Namun ternyata sang ibu tiri yang seorang dukun bisa melihat visi jika Yongsuk akan menjadi sosok berbahaya dan mengerikan di masa depan. Oleh karena itu, sang ibu tiri memutuskan untuk menghabisi Yongsuk agar di masa depan ia tidak membuat masalah. Sementara itu, sebelum kejadian Yongsuk dihabisi sang ibu tiri, ternyata rumah yang mereka tinggali sudah ditawar dan dibeli oleh sebuah keluarga kecil, yaitu keluarganya Soyeon. Namun, belum sempat mereka pindah, sang ayah keburu tewas akibat insiden kebakaran di rumahnya. Soyeon yang sudah beranjak dewasa pun kembali ke rumah yang sempat dibeli keluarganya dulu. Namun karena sebuah telepon tanpa kabel, Soyeon bisa terkoneksi dengan Yongsuk yang tinggal di masa lalu. Dengan bantuan Yongsuk di masa lalu itu, Soyeon bisa kembali mencegah peristiwa kebakaran yang menyebabkan ayahnya tewas. Dan fakta terkuak jika kematian sang ayah bukanlah disebabkan kelalaian sang ibu, melainkan kenakalan dirinya sendiri. Namun keakraban dan kedekatan mereka tidak berlangsung lama, tatkala sifat asli Yongsuk yang sudah diramalkan sang ibu tiri muncul. Yongsuk yang tahu dirinya hendak dihabisi sang ibu merubah takdirnya hingga ia bisa selamat di masa depan. Selanjutnya, kita disuguhkan upaya Soyeon untuk bisa menyelamatkan keluarganya atau setidaknya dirinya sendiri dari perubahan takdir yang dimainkan oleh Yongsuk, sang psikopat yang pernah menjadi temannya dulu. Ya, film ini memang memiliki ending yang multi tafsir, jadi membuat penonton berimajinasi setelahnya. Namun biar nggak puyeng dan bertanya-tanya, waktu luang bantu jelasin endingnya menurut pendapat pribadi ya. Ada dua pilihan ending yang rada masuk akal menurut waktu luang. Pertama, Yongsuk muda di masa lalu memang tewas karena terjatuh dari lantai 2. Sementara sang ibu bisa bertahan dan berhasil membawa Soyeon kecil kabur dari rumah itu. Terlihat dari bekas luka di leher dan tangan ibu Soyeon saat di kuburan, yang muncul karena berusaha menyelamatkan Soyeon kecil di tahun 99 dulu. Nah, ending ini cukup clear ya. Sedangkan ending kedua yang muncul ini disebabkan adanya tambahan adegan di kredit film. Ya, alternatif ending lainnya adalah Yongsuk di masa lalu terlihat tewas, sementara sang ibu dan Soyeon berhasil kabur. Namun, Yongsuk ternyata belum tewas dan berhasil menghabisi sang ibu. Terlihat saat sedang berjalan di kuburan, sang ibu mendadak menghilang. Sebelum akhirnya Soyeon juga kemungkinan akan menghilang di kuburan karena takdirnya berubah kembali. Hal ini terjadi karena Soyeon kecil mungkin berhasil ditangkap oleh Yongsuk muda dan disekap di ruang bawah tanah hingga ia dewasa. Soyeon yang disekap diperlakukan sama seperti Yongsuk dulu diperlakukan oleh ibu dukunnya. Bisa dilihat dari baju yang digunakan Soyeon saat disekap, yaitu kaos putih gombrang. Opsi kedua ini muncul karena di kredit ada adegan Yongsuk membuka mata, tanda ia masih hidup, serta Yongsuk tua yang memperingatkan Yongsuk muda kalau kemungkinan ia akan mati karena jatuh dari lantai atas. Makanya Yongsuk tua memperingatkan agar Yongsuk muda untuk bertahan dan menghabisi sang ibu sehingga di masa depan Soyeon kecil bisa
disekap di ruang bawah tanah, terikat di kursi sambil ditutupi kain putih. Ya, itu alternatif ending yang waktu luang tangkap di film ini. Jika ada yang memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terlepas dari endingnya yang bikin kepala kita ngebul, sepanjang film ini kita dibikin deg-degan terus, penasaran dan seolah nggak dikasih waktu untuk ngarehap alias bernafas sejenak. Akting para pemerannya juga keren banget. Apalagi Jeon Jong Seo ya, yang berperan sebagai Yong Suk. Dapat banget ekspresinya sebagai psikopat wanita berusia muda, sangat barbar. Suasana pedesaannya juga indah, namun dibuat sangat mencekam. Cuma untuk adegan sadisnya memang tidak terlalu diperlihatkan ya, apalagi saat memasukkan potongan ibunya ke dalam kulkas. Tahu-tahu udah dikresekin aja itu body. IMDb memberikan rating 7,2 dari 10 untuk film ini. Yah, pokoknya film ini keren banget, wajib ditonton. Sekian pembahasan filmnya, nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini. Dadah!